Baik, perkenalkan di sini saya bersama rekan saya dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait kebijakan moneter Indonesia. Baik, di sini saya Mademas Ananda Adibaswara dengan NIM 180753173. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisa mengenai pilihan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar perekonomian menjadi baik. Baik di sini maksudnya adalah terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan perekonomian. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya untuk mempertahankan ekonomi bertumbuh sekaligus untuk mengendalikan inflasi. Kemudian, Indonesia pun tidak luput dari kebijakan moneter tersebut. Di Indonesia, beberapa kali kebijakan moneter diambil untuk mengantisipasi inflasi yang terjadi di Indonesia. Kebijakan moneter tersebut hampir setiap tahun dilakukan untuk menekan inflasi yang ada. Kebijakan moneter tersebut diambil dengan memunculkan berbagai macam kebijakan publik yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Adapun kebijakan moneter sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yang adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Nah, kemudian yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Nah, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Baik, materi berikutnya yaitu terkait analisis mengenai kelembagaan. Kebijakan moneter di Indonesia adalah suatu kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi yang ada di Indonesia. Untuk membuat kebijakan tersebut, hanya ada dua instrumen utama yang memiliki kekuasaan. Langkah kebijakan moneter di Indonesia dapat diambil oleh pemerintah Indonesia, di mana lembaga yang berhak menjalankan kebijakan moneter tersebut adalah Bank Sentral yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang ada di Indonesia yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank sentral adalah bank yang mempunyai hak monopoli untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara. Tujuan bank sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Adapun fungsi dari bank sentral adalah the bankers bank, kemudian yang kedua sebagai bank pemerintah, yang ketiga mencetak uang dan penyedia uang bagi perekonomian, kemudian mengatur pasar uang dan pasar modal, mengawasi bank-bank dan kelembagaan dan lembaga keuangan, kemudian melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Baik, kemudian materi berikutnya yaitu terkait analisa mengenai kasus capital flight dan cara mencegahnya. Nah, capital flight sebenarnya bukan hal baru di kalangan para ekonom. Secara teoritis, capital flight telah banyak dibicarakan. Namun sampai saat ini belum ada definisi capital flight yang dapat diterima secara umum. Tetapi beberapa tahun ini penggunaan kata capital flight sering dikaitkan pada negara-negara yang sedang berkembang, di mana terjadi sejumlah besar modal keluar atau capital outflow yang diiringi oleh adanya peningkatan hutang luar negeri. Kemudian hampir tidak mungkin tidak memastikan jumlah capital flight dari suatu negara, terutama bagi negara-negara yang menganut sistem devisa bebas. Bahkan untuk negara yang menganut devisa ketat sekalipun, seperti Taiwan, arus modal tetap saja keluar tanpa diketahui oleh otoritas moneter negara tersebut. Kemudian, oleh karena itu, metode yang lebih tepat untuk menggrafikan besarnya capital flight dari suatu negara adalah dengan melakukan estimasi. Apapun untuk ada Apapun untuk melakukan estimasi mengenai capital flight dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni yang pertama, pendekatan komputasi neraca pembayaran, yang kedua, pendekatan residual, dan yang ketiga, pendekatan deposito bank. Kemudian di Indonesia pernah mengalami kasus capital flight. Bahkan jika diteliti lebih jauh, keadaan yang sebenarnya adalah Indonesia setiap tahun mengalami capital flight dengan estimasi besaran yang tidak dapat diketahui secara pasti. Kasus capital flight yang pernah diteliti pada tahun 1996 sampai dengan 2009
Penelitian capital flight ini dilakukan oleh Kus Virgantari dari Universitas Indonesia dengan menggunakan data yang ada pada tahun 1996 sampai dengan 2009. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa Indonesia mengalami capital flight tertinggi pada tahun 1997 menuju ke tahun 1998, dikarenakan terjadinya krisis ekonomi di Asia Tenggara. Kemudian capital flight kembali terjadi pada tahun 2005 karena terjadinya kasus bom Bali dan juga kenaikan bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Setahun kemudian, pada tahun 2006 kembali terjadi kasus capital flight karena penurunan suku bunga SBI, dan terakhir terjadi pada tahun 2008 karena adanya krisis global yang juga melanda Indonesia. Kemudian untuk mengatasi masalah capital flight tersebut, dapat dilakukan beberapa cara agar capital flight dapat diredam di Indonesia. Jika capital flight tidak dapat diredam lajunya, maka Indonesia akan menjadi terpuruk karena kurangnya investasi yang terjadi. Cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kebijakan yang tidak terlalu mengontrol tingkat suku bunga, tetapi menjamin kepemilikan modal dan aset milik orang asing. Kemudian yang kedua, kebijakan yang menjamin stabilitas politik dan makroekonomi secara umum, inflasi yang terkendali, pengangguran rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan nilai tukar yang stabil. Dan yang terakhir, penetapan pajak yang tidak terlalu tinggi dan adanya asuransi bagi investor. Baik, untuk materi berikutnya terkait analisa mengenai devaluasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Fernanda. Terima kasih. Saya Fernanda akan melanjutkan materi yaitu tentang devaluasi. Dimulai dari pengertian devaluasi ini adalah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi nilai mata uang lokal suatu negara terhadap nilai mata uang asing, atau singkatnya itu devaluasi ini adalah situasi di mana mata uang lokal memiliki nilai tukar atau harga yang semakin murah secara internasional. Keadaan devaluasi ini sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara, terutama pada kegiatan perdagangan internasionalnya. Selanjutnya itu tujuan dari devaluasi ini. Tujuan devaluasi ini yaitu untuk meningkatkan pemakaian produksi dalam negeri. Dengan meningkatnya pemakaian dalam negeri, maka barang impor akan lebih mahal dibanding dengan barang lokal. Tujuan dari devaluasi yang lainnya itu adalah untuk meningkatkan dan menekan jumlah impor, sehingga diharapkan mampu memperbaiki balance of payment negara. Kemudian ada penyebab terjadinya devaluasi, yaitu aktivitas impor yang tinggi tanpa diimbangi ekspor yang tinggi pula, seperti ekspor bahan dasar, elektronik, maupun kebutuhan lainnya. Selain itu ada penyebab lain, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan semakin cepat terjadinya devaluasi. Baik, materi selanjutnya itu kebijakan moneter pada Orde Lama dan Orde Baru. Mulai dari yang pertama itu kebijakan moneter pada Orde Lama. Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua faktor dari unsur-unsur komunis. Selain itu, kebijaksanaan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih sangat tinggi. Kebijakan pada masa Orde Lama ini cukup berhasil menekan inflasi dari kurang lebih 650% menjadi hanya kurang lebih 10% saja. Suatu prestasi ekonomi yang tidak kecil. Kebijakan di bidang moneter ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional serta meningkatkan daya saing pada komoditi ekspor. Selanjutnya itu kebijakan moneter pada masa Orde Baru. Di awal Orde Baru ini, Soeharto berusaha keras untuk membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah dengan keadaan inflasi yang sangat tinggi, kurang lebih 650% setahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi ini, beliau menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, perhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal. Setelah itu, dikeluarkanlah ketetapan MPRS nomor 23 garing MPRS garing tahun 1996 tentang pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kemudian untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka ditempuhlah cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu mengadakan operasi pajak. Yang kedua itu cara pemungkutan pajak baru bagi pendapatan perseorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Yang
ketiga itu memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti rendahnya penerimaan negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri, penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana. Yang keempat itu debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dan yang terakhir itu berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Nah, jadi pada masa Orde Baru ini Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan dengan tujuannya itu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Selanjutnya itu mengenai analisis mengenai krisis moneter dan cara mengatasinya. Pada periode tahun 1960 sampai dengan 1965, perekonomian Indonesia ini menghadapi masalah yang sangat berat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai proyek-proyek politik pemerintah, sehingga tidak mengherankan jika pada periode ini pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sangat rendah, laju inflasi yang sangat tinggi hingga mencapai 635% pada tahun 1966, dan investasi yang merosot tajam. Kemudian dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia dibebani multiple objectives, yaitu selain menjaga stabilitas mata uang rupiah, juga sebagai bank sirkulasi yang memberi pinjaman uang muka kepada pemerintah, serta menyediakan kredit likuiditas dan kredit langsung kepada lembaga-lembaga negara dan pengusaha. Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, tapi terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dolar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya. Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dolar Amerika, dan jatuhnya tempo utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dolar AS ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia diperkirakan tidak akan mengalami krisis. Kebijakan ekonomi mulai diambil ketika krisis ini mulai muncul. Salah satunya yaitu secara makroekonomi. Langkah kebijakan ini difokuskan untuk mengembalikan kestabilan mikroekonomi dan membangun kembali infrastruktur ekonomi, khususnya di bidang perbankan dan dunia usaha. Secara umum, langkah yang diambil dalam mengatasi masalah krisis moneter ini berpijak pada 4 bidang pokok. Yang pertama itu di bidang moneter. Pada bidang moneter ini ditempuh dengan ketat untuk mengurangi laju inflasi dan penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal secara berlebihan. Kemudian yang kedua itu pada bidang fiskal. Pada bidang fiskal ini ditempuh dengan kebijakan yang terfokus pada upaya relokasi pengeluaran yang tidak produktif untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang ketiga itu di bidang pengelolaan dunia usaha atau corporate governance. Ini ditempuh dengan berbagai kebijakan untuk pengelolaan baik di sektor publik atau swasta. Termasuk di dalamnya itu upaya untuk mengurangi intervensi pemerintah, monopoli, dan kegiatan-kegiatan yang kurang produktif lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada di bidang perbankan. Pada bidang ini ditempuh dengan berbagai kebijakan untuk mengurangi kelemahan dunia perbankan, yaitu berupa restrukturisasi perbankan yang bertujuan untuk mencapai 2 hal. Yang pertama itu mengatasi dampak krisis, dan yang kedua itu untuk menghindari terjadinya krisis di masa yang akan datang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan.